bahwa karena latar belakang keluarganya, ia seperti menjadikan karir idol sebagai pengalaman atau hobi sesaat. Menurutnya, kebencian yang diterima Annie dianggap sebagai gabungan antara prasangka terhadap cebol dan... Hai everyone, perkenalkan aku Yusril dan welcome to my YouTube channel. By the way, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini guys? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya. Ayolah semangat and fighting! Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang Annie Moon. Kenapa ya Annie Moon itu dihujat usai dirinya mengumumkan tentang hiatus untuk melanjutkan studinya? What happened? Tapi guys, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, aku di sini mau rekomendasiin Milady dari Miguel. Kalian bisa lihat, bumbu cabenya melimpah banget. Oke, ini tuh rasanya pedas, jadi buat kalian pecinta pedas ini tuh cocok banget. Dan yang plus dari produk ini adalah kemasannya. Kemasannya itu ada teknologi ziplocknya gitu loh guys. Jadi Milady-nya itu bisa bertahan lebih lama gitu loh. Kalian simpen untuk makan besok sampai lusanya, sampai minggu depan atau bulan depannya bisa. Ini untuk expirednya juga lumayan sih. Rasanya itu gurih, renyah, pedasnya juara pedasnya guys. Ini cemil biasa ataupun makan pakai nasi menurut aku cocok sih. Buat kalian-kalian yang mungkin tertarik juga untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya. Klik aja guys langsung linknya. Nanti kalian bakal dibawa ke Shopee dan checkoutnya juga di Shopee. Thank you so much buat yang ada checkout. Dan sekarang kita akan masuk ke topik pembahasannya. Yorobun, sekedar untuk informasi, Annie yang lahir dengan nama Moon Soyun adalah member All Day Project yang lahir pada tanggal 23 Januari 2002. Debutnya Annie sempat menggemparkan industri musik K-pop lantaran menjadi idol cebol pertama yang berhasil debut. Annie sendiri merupakan cucu dari ketua grup Shinsegae Lee Myung-hee dan putrinya Moon Song-wook yang memegang posisi eksekutif termasuk sebagai wakil presiden Shinsegae International dan peran CEO di Shinsegae Tomboy and Signite Partners. Berbicara sedikit mengenai Shinsegae Group, ini tuh adalah salah satu konglomerat atau cebol retail terbesar dan paling berpengaruh loh guys di Korea Selatan. Dan di sini mungkin banyak yang mengira bahwa Shinsegae itu sama dengan Samsung. Nyatanya tidak guys. Memang pada awalnya Shinsegae merupakan bagian dari Samsung Group. Namun pada tahun 1990, Shinsegae memisahkan diri dari Samsung Group di bawah kepemimpinannya Lee Myung-hee. Begitu Yorobun. Adapun untuk Kenny membutuhkan perjuangan nih untuk dapat debut, di mana dia harus meyakinkan keluarganya yang pada awal menentang dengan syarat yang sulit. Di mana syaratnya adalah dia itu harus masuk ke kampus Ivy Village atau Columbia University. Lebih lanjut, Annie mengungkapkan, "Orang tuaku menentangku untuk menjadi seorang penyanyi. Tetapi mereka berjanji untuk mendukung impianku menjadi penyanyi jika aku menunjukkan kepada mereka bahwa aku diterima di sekolah Ivy Village. Jadi aku diterima." Annie lantas mengungkapkan bahwa dia sangat belajar dengan sangat keras untuk bisa masuk ke Ivy Village demi mengejar impiannya menjadi seorang idol. Dan sekarang Annie Moon diberitakan akan hiatus nih guys untuk melanjutkan kembali studinya ke Universitas Columbia untuk semester musim semi 2026 setelah menyelesaikan cutinya. Menurut laporan dari TEN Asia pada tanggal 14 yang lalu, Annie akan melanjutkan studinya di Universitas Columbia untuk semester musim semi yang dimulai sekitar tanggal 20 dan fokus pada akademiknya, yakni jurusan sejarah seni dan seni visual. Annie juga berencana untuk tinggal di Amerika Serikat sampai semester berakhir pada bulan Mei, di mana ia akan mendedikasikan dirinya hanya untuk studinya. Dan meskipun jadwal kuliah sudah sangat dekat ya guys, Annie ternyata masih sangat sibuk nih. Saat ini dia sedang menyelesaikan berbagai jadwal syuting iklan dan pemotretan majalah. Dia ingin memaksimalkan semua pekerjaannya di dunia hiburan sebelum benar-benar hiatus singkat untuk menjadi mahasiswa full-time. Annie diperkirakan akan langsung terbang ke Amerika Serikat begitu semua kontrak pekerjaannya selesai. Dan selama Annie fokus kuliah, 4 member lainnya yakni Tarzan, Bailey, Woo-chan, dan Youngso tidak akan tinggal diam. Atau nggak akan hiatus juga guys. Mereka bakal tetap aktif dengan rencana masing-masing. Dimana mereka berencana fokus memproduksi karya musik baru hingga pertengahan tahun ini. Dan masing-masing member juga akan menunjukkan bakat individu mereka. Salah satunya adalah Tarzan yang bahkan baru saja merilis video musik untuk lagu solonya yang bertajuk Medusa pada tanggal 12 Januari kemarin sebagai pembuka aktivitas solo mereka.
Meskipun penggemar mungkin akan merindukan sosok Annie di atas panggung untuk sementara waktu, langkah ini diambil agar dia dapat menyelesaikan studinya. Sementara itu, ADP tetap akan menghibur fans lewat karya-karya solo dan persiapan musik baru mereka. Dan guys, usai mendengar kabar ini, netizen memberikan berbagai macam reaksi. Di komunitas online, beberapa netizen mengungkapkan kagum nih pada kedisiplinan dari Annie. Di mana di sini netizen menggunakan istilah kehidupan yang saleh atau dalam tren Korea disebut gatseng. Ini tuh merujuk pada gaya hidup yang sangat produktif. Netizen kagum nih guys bahwa meskipun Annie memiliki kekayaan dan popularitas, dia tetap memprioritaskan pendidikan di universitas bergengsi dan mampu menyeimbangkan jadwal pemotretan yang padat sebelum berangkat. Ada pula netizen yang merasa iri karena Annie telah memiliki segalanya, latar belakang pendidikan yang kuat, karir di dunia hiburan, dan pendidikan di Ivy Village. Komentar seperti, dia melakukan semua yang dia inginkan, menunjukkan bahwa publik melihat Annie sebagai sosok yang benar-benar memaksimalkan peluang hidupnya. Selain itu, ada juga nih guys publik yang menilai bahwa keputusan dari Annie untuk melanjutkan studinya dan hiatus dulu sebagai seorang idol adalah langkah yang bijak dan memberikan citra yang baik. Namun guys, selepas dari reaksi positif, ada pula yang memberikan reaksi sebaliknya. Bahkan ada OP di komunitas online Korea yang membuat postingan yang menyoroti tentang kebencian yang ia nilai seperti dipaksakan nih kepada Annie. Di mana OP itu menyoroti tentang adanya netizen yang menuding bahwa Annie tidak serius nih guys untuk pekerjaannya sebagai seorang idol. Selain itu, muncul juga narasi bahwa karena latar belakang keluarganya, ia seperti menjadikan karir idol sebagai pengalaman atau hobi sesaat sebelum akhirnya kembali untuk pelatihan pewaris bisnis. Komentar-komentar ini lantas seperti mencoba mendiskreditkan kerja keras dari Annie dengan menyebutnya sedang menjalani hidup dalam easy mode. Dan di sini terdapat poin kuat dari netizen yang membela Annie, di mana netizen menyoroti adanya standar ganda. Ia berargumen bahwa jika Annie adalah idol pria, publik kemungkinan besar akan memujinya setinggi langit karena mampu masuk ke universitas top dunia seperti Columbia sambil berkarir sebagai idol. Menurutnya, kebencian yang diterima Annie dianggap sebagai gabungan antara prasangka terhadap cebol dan bias gender. Di sisi lainnya terjadi perdebatan sengit mengenai apakah izin hiatus ini merupakan profesionalisme atau hak istimewa. Di mana pihak yang pro itu berargumen bahwa kembali ke Columbia adalah keputusan logis karena pendidikan di Universitas Ivy Village itu bukan hal sepele dan durasi 4 bulan tidak akan mengganggu grup secara fatal karena anggota lain bisa fokus pada aktivitas solo. Sementara dari yang kontra itu menilai bahwa ini adalah bentuk perlakuan khusus. Mereka berpendapat bahwa agensi manapun tidak akan mengizinkan idol biasa meninggalkan promosi selama berbulan-bulan demi studi. Sementara itu, beberapa netizen mencoba meluruskan bahwa menyelesaikan gelar di universitas bergengsi itu adalah tanggung jawab pribadi yang normal. Mereka merasa kebencian tersebut tidak berdasar karena Annie tetap menyelesaikan jadwal pekerjaannya seperti iklan dan juga pemotretan sebelum dia berangkat untuk melanjutkan studi, di mana ini menunjukkan bahwa Annie tetap bertanggung jawab atas kontraknya. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan isu ini? Nanti sampaikan ya di kolom komentar. By the way, buat teman-teman di sini yang mungkin punya permasalahan rambut rontok, aku punya rekomendasi teman-teman. Coba deh kalian pakai tonik. Dan salah satu tonik yang mungkin bisa banget kalian coba adalah tonik dari Putri. And you know what? Barber tempat aku cukur rambut kemarin itu juga pakai tonik Putri loh. Serius guys, aku gak bohong. Aku gak suka sih bohong apalagi untuk jualan. By the way, ini tuh ada kandungan ginseng plus pantenol guys. Yang mana kandungan ginsengnya inilah yang dapat membantu untuk mengurangi kerontokan rambut. Pakainya itu sehabis keramas ya. Langsung aja aplikasikan ke kulit kepala kalian. Habis itu nanti pijit-pijit supaya toniknya itu meresap. Harganya juga terjangkau banget sih. Gak nyampe 50 ribuan. Buat kalian yang mungkin tertarik, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much buat yang udah check out. Alright everyone, I think enough untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Aku Yusril pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation. Mohon koreksi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and have a nice day.